Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala, menyembahnya hanya untuknya semata atas semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, untuk semua kenikmatan yang Allah telah anugerahkan, yang dengan kesyukuran tersebut Allah akan menambahkan kenikmatan. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sampai Allah mewafatkan kita. Itu taufik dan hidayah agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Teruntuk kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Di bab yang kedua masih bahasan tentang adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan adab ketika makan. Nah, di antara adab ketika makan adalah memulai giliran itu dari sebelah kanan, ya, memulai giliran dari sebelah kanan. Demikian pula memulai ya dari orang yang senior, ya. Orang yang senior, mendahulukan orang yang senior, ya, orang yang tua usianya, ya, demikian. Nah, seperti itu. Ya, dikarenakan apabila yang muda lebih didahulukan sementara mereka biasanya lebih banyak ya makannya, maka bisa jadi nanti orang yang belakangan itu tidak akan kedapatan. Ya, nah, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memulai makan bila ada antrian, ya, itu dengan ya memberikan kepada orang yang lebih tua usianya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kabir kabir, ya,
mulailah dengan yang lebih tua, demikian seperti itu. Mulailah dengan yang lebih tua. Begitu juga Nabi SAW pernah memberikan izin atau memberikan izin untuk ya mengkonsumsi minuman atau makanan itu orang yang lebih tua, ya, walaupun dia berposisi di sebelah ya kiri beliau. Ya, jadi Rasulullah pernah minta izin kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, untuk ya memberikan makan atau minum tersebut gilirannya itu kepada yang lebih tua, padahal ya orang-orang yang lebih tua itu ya berada di sebelah kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di sebelah kanan beliau, demikian. Sesungguhnya yang berhak memang adalah sebelah kanan, yang mendahulukan di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Jadi ketika memulai giliran, maka orang yang di sebelah kanan ya untuk mendapatkan giliran ya mengambil makanan. Rasulullah bersabda al-aiman fal aiman, yang lebih sebelah kanan, posisi sebelah kanan, nah itu yang didahulukan. Demikian. Nah, seperti itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga permintaan izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anhuma, ya, untuk memberikan giliran, ya, antrian atau giliran untuk bisa mendapatkan minuman atau makanan itu orang yang lebih tua, orang lebih tua, padahal posisinya di sebelah kiri, ya. Semestinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tapi diberikan kepada yang lebih tua. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adab ya. Ini diberikan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga adab di mana ya orang yang terakhir, ya, orang yang terakhir dari mereka itu yang melayani dari kaum, ya, atau orang yang sekelompok orang yang ingin makan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, ini merupakan adab yang bagus ya, melayani orang-orang, ya. Orang yang terakhir inilah yang melayani. Seperti itu. Kata Nabi SAW, saqil qaumi akhiruhum. Orang yang melayani ya undangan tersebut, orang-orang tersebut yang menjadi undangan adalah orang yang terakhir di antara mereka. Nah, seperti itu. Jadi dilayani, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh untuk ya memulakan ya menghidangkan makanan kepada orang yang dianggap istimewa di kalangan mereka, padahal mungkin dari sisi usia terlalu muda, demikian. Maka ini kurang adab. Ya, oleh karenanya barangkali ya para ustadz, ya, tokoh-tokoh agama yang usianya masih muda, maka ketika mereka mendapatkan undangan makan, maka hendaknya mereka menempuh adab ini, ya, memiliki adab ini, yaitu hendaknya memulakan ya orang-orang yang lebih tua usianya ketimbang dirinya. Nah, seperti itu ya. Demikian. Ini adab ya, ini adab yang baik. Demikian pula ya, di antara adab adalah ya tidak membiarkan teman makannya itu dalam kondisi kekurangan, ya, yang butuh dengan ya menu-menu atau lauk pauk atau apapun yang barangkali ada di sekitar itu, ya.
makanan-makanan menu ya yang dibutuhkan, jangan sampai dia kekurangan, tidak mendapatkan, ya. Mestinya memperhatikan. Setidaknya adalah berbagi. Contoh ketika barangkali ya sesama undangan atau teman yang sama-sama makan, ya. Ini lagi makan berjamaah, ya. Atau makan bersama di hidangan makan yang besar. Ternyata ada salah satu undangan atau teman yang sedang makan itu tidak memiliki lauk, barangkali karena lauknya sedang habis. Sementara kita masih ada lauk, ya, mungkin daging, ya, demikian. Dan kita mengetahui bahwasanya dia kehabisan daging tersebut, ya, atau kehabisan mungkin ya porsi lauknya, maka berbagilah, setidaknya berbagi. Yang lebih baik adalah memberikan kepadanya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini merupakan juga adab. Ya, ini merupakan adab. Ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya tidak mencari di antara adab tidak mencari teman-teman untuk makan bersama ya dalam hidangan makanan yang sedikit, ya. Contoh porsi makanan yang cukup dimakan 1 atau 2 orang, namun ya itu dihadirkan contohnya 4 orang atau 5 orang. Ya walaupun kita katakan ini merupakan bentuk kebersamaan, tapi kita katakan mencari-cari. Nah ini jadi sangat pertama ya mencari-cari, artinya mencari ini menambah orang. Nah seperti itu. Sementara porsi itu begitu sedikit. Nah ini hanya akan ya mendapatkan porsi yang tidak memadai ya untuk mencukupi kebutuhan makan ketika itu, ya. Nabi SAW pernah mengatakan dalam satu hadis yang maknanya adalah makanan 1 orang bisa dimakan 2 orang, makanan 2 orang bisa dimakan 4 orang. Nah seperti itu. Namun tidak berlebihan, ya. Maksudnya bisa berbagi tapi jangan berlebihan, seperti itu. Ya, tentunya kalau makanan 1 orang itu bisa dimakan 2 orang, insya Allah, ya, berbagi. Tapi kalau dimakan sekitar 3 atau 4 orang, maka ini tidak mencukupi, demikian, ya. Baik, motivasi dalam hadis tersebut adalah agar berjamaah ketika makan makanan, ya, bersama ketika makan makanan, ya. Demikian. Apalagi ketika ternyata sesungguhnya ada porsi masing-masing, contohnya seperti ada nasi bungkus bareng-bareng begitu, ya. Nasinya sudah dibungkuskan, ya. Maka kalau seperti ini ya tidak perlu khawatir untuk makan bersama, ya, begitu. Karena tidak akan ya kurang insyaallah taala, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga ya, di antara adab makan adalah tidak melihat ya teman ketika makan, teman atau ya sama-sama undangan gitu, ya. Sesama undangan jangan saling melihat. Maksudnya ketika makan dia menyuapkan, itu dilihatin, ya. Ketika dia mengambil makanan dilihatin, mengambil minuman dilihatin, ya. Yang seperti ini itu akan memunculkan rasa malu, ya. Ya coba bayangkan kalau kita saja mau ngambil makanan ditengokin orang, ya, ditengokin orang begitu, ya. Apalagi sampai mengernyitkan dahi. Wah, ini kalau seperti ini kayaknya seperti orang yang protes, nggak setuju ketika hendak mengambil makanan. Ya kalau gini bisa-bisa nggak makan, kan begitu, ya. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya jangan terlalu melihat ya orang lain sedang makan, jangan, ya.
sedang makan, sedang mengambil makan, sedang menyuapkan ya ke mulutnya, ya seperti itu. Tidak usah, ya, karena ini akan membuatnya malu, segan, lalu dia tidak berselera untuk makan, ya, atau tidak berselera untuk menambah makan. Nah seperti itu, ya. Maka hendaknya fokus kepada makanan sendiri, ya, menundukkan pandangan setidaknya kan begitu, ya, atau ke arah makanan sendiri, ya, lebih sibuk untuk menghabiskan makanannya sendiri, demikian. Ya, jangan cari-cari, ya, lirik-lirik ya kepada makanan orang atau ya orang-orang yang sedang makan tersebut, ya. Itu dengan sendirinya seperti itu akan mengganggu mereka, ya, mengganggu mereka, ya. Dan hal seperti ini bisa memunculkan kebencian, ya, kebencian dalam hati pada diri mereka, ya. Ya mungkin akan bertanya-tanya, ini ada apa orang ini kok mandang-mandang begitu, ya, kok tengok-tengok seperti itu, ya, kok lirik-lirik, ada apa? Nah ini dikhawatirkan malah bisa jatuh kepada dosa, demikian, ya. Oleh karenanya tidak usah dilihatin, orang makan nggak usah dilihatin, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga di antara adab makan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah tidak melakukan tindakan yang dianggap jorok oleh orang-orang sekitar, ya. Jangan sampai melakukan satu tindakan yang dianggap jorok, kotor, jijik, ya. Nah sehingga membuat orang-orang sekitar itu nggak selera lagi makan, ya, nggak selera lagi makan. Apa contohnya? Ya contohnya orang yang mengeluarkan dahak, contohnya sedang makan mengeluarkan dahak, ya. Atau contohnya sedang makan, ya, itu bersin dan bersinnya tanpa ditutup, sehingga ini menyebar ke sekitar, bahkan ke makanannya, ke makanan sekitar, bahkan di jamuan makanan itu. Ya, nah ini ada kadang orang tidak beradab ketika dia bersin, ya, dia bersin, ya, dengan bersin yang suara keras, ya, tidak ditutup, ya, menyebar kemana-mana itu cairan dari bersinnya, demikian, seperti itu. Begitu juga di hadapannya ketika dia bersin itu ada hidangan makanan. Ini membuat orang yang lain itu menahan diri untuk makan, bahkan nggak selera lagi dia makan, ya, karena ternyata makanan juga kena kecipratan begitu, ya. Nah ini masya Allah. Jujur kita katakan, ya, jangankan ya anda semua demikian, saya juga demikian. Kalau ada orang bersin, ya, itu bersin di hadapan kita tanpa ditutup, ya, atau nutupnya dengan seadanya dengan tangannya tapi masih tersisa, ya, buktinya adalah hembusan, bahkan cairan itu melekat pada, mungkin kita rasakan pada tangan kita, ya. Nah ini membuat nggak selera lagi kita, ya, kehilangan selera. Bahkan makanan ini yang di wadah makanan kita, apakah piring itu membuat kita udah menahan diri untuk tidak melanjutkan makan, ya, tangan kita sudah cukup ini, ya, padahal mungkin ada sisa makanan yang kita sedang berselera, habis ketika itu, pupus selera, demikian. Nah ini kurang adab, ya, ini kurang adab. Maka hendaknya ketika seseorang itu bersin, maka hendaknya dia tutup dengan pakaiannya atau dengan serbet, ya, begitu, ya, atau dengan sapu tangan, ya, atau dengan tisu, nah seperti itu, ya, atau setidaknya dia gunakan seperti ini, ya, ketika dia bersin, nah begini, ya, diarahkan ke pakaiannya, demikian, sehingga kalau seandainya pun ada semburan cipratan dari air liurnya atau makanannya itu melekat pada pakaiannya, nah seperti itu. Nah, dan sebisa mungkin dia tidak menampakkan cairan apapun, ya, lendir dan apa pada pakaiannya atau pada mulutnya, sehingga orang-orang sekitar tidak merasakan jijik,
ya seperti itu. Demikian ya. Ya, begitu juga orang yang dia ya menghirup ya, karena dia mungkin sedang flu atau pilek, dia menghirup dahaknya ya, menghirup dahaknya, dan dahaknya itu masih ada di dalam, yaitu kedengaran dia sedang menyedot ya dahaknya, nah, agar bisa ditelannya. Nah seperti itu. Nah ini suara-suara seperti ini ya, ini mengganggu, jujur kita katakan ini mengganggu, buat orang tidak selera makan lagi. Nah seperti itu ya. Baik ya. Nah, begitu juga, nah barangkali mungkin ya, barangkali ini juga yang bisa jadi di sebagian tempat ini termasuk ya, yaitu buang angin ya, buang angin ya. Mungkin sebagian orang ya ketika mencium aroma ya busuk dari buang angin tersebut ya, orang itu kehilangan selera makan, maka sebaiknya ketika dia hendak buang angin, hendaknya dia meninggalkan sejenak ya tempat makan tersebut, dan dia bisa buang angin di tempat di luar dari jamuan makan itu ya, agar kiranya orang-orang yang di sekitar itu tidak terganggu dengan aromanya, lalu hilang pula selera makannya. Ya jujur kita katakan, dengan aroma itu saja sudah terganggu orang ya, sudah terganggu orang, itu sudah terganggu ya. Wah ini ada orang yang buang angin ini kan ya, dalam hati mungkin kalau yang suka memaki ya, dia ungkapkan makian-makian ya, ungkapan kurang ajar, ungkapan ya makian-makian yang lain. Nah seperti itu ya. Belum lagi ternyata bagi sebagian orang ini menghilangkan selera makan, jadinya nggak makan dia. Nah seperti itu. Jadi dua bentuk gangguannya, aromanya sekaligus menghilangkan makan. Nah seperti itu ya, seperti itu ya. Nah begitu juga ketika makan bersama ya, ketika makan bersama maka di satu katakanlah nampan ya, kita katakan nampan gitu, nah, jangan sampai ya merundukkan ya kepala mendekat dengan makanan tersebut ya, sehingga nanti akan jatuh sebahagian makanan dari mulutnya ketika dia membuka mulutnya begitu kan, atau ketika dia membuka mulutnya ternyata tidak semua makanan itu masuk ke mulutnya, lalu ada yang jatuh gitu, membuat orang lain ini ya tidak berselera ya, tidak berselera untuk makan ya, karena merasa jijik. Nah seperti itu kita katakan demikian ya. Nah begitu juga ya, ada tindakan-tindakan yang semisal adalah membersihkan gigi dan mulut ya. Bagi sebagian orang ada bentuk berkumur-kumur dengan air ya, air minum lalu menelannya. Ini membuat sebagian orang itu kehilangan selera makan ketika dia melihat orang yang melakukan seperti itu. Maka jangan ya, apalagi sampai mengguncang-guncangkan air itu ke mulut lalu menelannya itu dengan keras. Orang sekitar ya, namanya mulut yang mengguncang-guncangkan air, maka tentunya dia mengeluarkan suara ya, mengeluarkan suara. Dan itu diketahui ini orang sedang kumur-kumur dengan air minumnya, lalu menelannya. Ini membuat orang lain apa ya, orang lain itu kehilangan selera makan. Nah seperti itu ya. Nah begitu juga ketika membersihkan mulut ya atau gigi ya dari sisa-sisa makanan ya, jangan sampai menampakkan, contohnya dia lebih dahulu selesai makan, adapun orang yang lain itu belum selesai makan ya. Tanpa malu dia membersihkan mulut dan giginya ya dari sisa-sisa makanan, diambilnya begitu, kemudian dipegangnya atau ditelannya kembali, sementara orang-orang sekitar itu sedang makan. Ini bisa menghilangkan selera makan ya, ini jangan dilakukan. Kalaupun seandainya dilakukan seperti itu, hendaknya ditutupi dengan tangannya atau dengan serbet. Nah seperti itu. Nah itu adab ya. Walaupun bagi sebagian orang pun seperti itu sudah tergambar dalam benaknya, sudah menjijikkan ya, seperti itu ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, seperti ini, ya. Seperti ini yang harus dihindarkan, ya. Karena ini mengganggu orang lain. Itu bentuk mendolimi orang lain. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, gitu juga contohnya adalah muntah. Nah, ini yang lebih parah tentunya, ya, lebih parah. Nah, ketika contoh ini ada orang yang mungkin dia mencoba satu makanan, tapi ternyata makanan tersebut dirasa berbeda, dan ini memicu, ya, munculnya muntah pada dirinya. Maka hendaknya dia segera, ya, menjauh dari tempat orang-orang yang sedang makan, karena itu bisa membuat orang lain, ya, kehilangan selera makan, jijik dan seterusnya, ya, kehilangan selera makan, demikian, ya. Lebih-lebih ternyata apabila muntah itu berserak di sekitar tempat makan, ya. Nah, ini kita katakan, ya, yang seperti ini juga mengganggu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga ketika makan jangan berbicara hal-hal yang jorok, ya. Hal-hal yang jorok, yang menjijikkan, cerita tentang hal-hal yang jijik. Barangkali bagi yang berbicara, yang cerita itu, dia tidak merasakan jijik, tapi orang sekitar itu mungkin sudah geli duluan, ya. Ya, dia rasakan jijik begitu, ya, risih rasanya dia. Nah, seperti itu. Maka coba perhatikan ketika kita makan, jangan cerita-cerita hal-hal yang menjijikkan, ya, seperti itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara adab makan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah, ya, mendahulukan, ya, orang yang miskin, orang yang fakir, ya, untuk dia lebih dahulu makan. Demikian, ya. Kenapa? Karena dia lebih butuh, ya, makanan tersebut ketimbang kita. Kalau kita mungkin kenyang, ya, bahkan kita sudah tercukupi, ya, kita hanya selera saja dengan makanan tersebut. Maka kita dahulukan orang yang fakir dan miskin. Mengapa demikian? Karena dia lebih butuh dengan makanan itu. Bisa jadi dikarenakan, ya, dia kelaparan memang. Kemudian yang kedua adalah dia belum pernah merasakan makanan yang nikmat itu. Biarkan dia memilih makanan-makanan tersebut, ya, biarkan dia dulu memilih makanan itu. Nah, ya, adapun setelah itu, ya, kita mengambil porsinya. Barangkali makanan yang dihidangkan itu makanan biasa bagi kita. Nah, seperti itu. Ya, dahulukan orang yang fakir, orang yang miskin untuk dia makan, ya, karena dia lebih butuh ketimbang, ya, orang yang sudah tercukupi kebutuhannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, sembari tentunya, ya, ketika mempersilahkan mereka itu, ya, itu dengan, ya, dengan penuh hormat, ya, dengan penuh senang hati. Nah, seperti itu, ya, bukan malah cemberut gitu, ya, apalagi dalam hati berpikir, wah, habis jatah ini, kan begitu, ya. Padahal, ya, belum tentu juga, ya, karena mungkin banyak hidangan, ya. Jadi tidak perlu, ya, kita sampai berlomba-lomba dengan mereka. Malu kita, ya, kita berlomba-lomba untuk urusan dunia. Padahal isar, mendahulukan orang lain itu dalam urusan dunia, ya, mendahulukan, ya, dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat malah kita mempersilahkan orang lain untuk mendahului kita. Ini kebalik yang seperti ini, terbalik yang begini, ya, pola pikir yang terbalik. Mestinya kalau dalam urusan akhirat, maka yang digunakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, begitu. Itu dalam urusan akhirat. Ya, dalam urusan agama bersemangat. Tapi kalau dalam urusan dunia, maka dahulukan orang lain, itulah isar. Ya, isar. Ya, mendahulukan orang lain. Nah, begitu. Lebih-lebih orang yang membutuhkan, orang miskin, orang fakir, dahulukan. Adapun kita berikutnya tidak perlu, ya,
berlomba-lomba dengan mereka dalam hal tersebut, ya ini bikin malu kita ya. Hanya akan membuat malu diri kita sendiri. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya langsung. Silakan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Di nomor yang sama Anda bisa mengajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya membuka warung makan di tengah bulan Ramadan? Sedang kalau tidak buka warung makan tidak ada penghasilan. Syukron Ustaz. Dan kita tidak tahu orang yang makan itu orang Islam atau non Muslim. Apakah kita tanya-tanya dulu Ustaz? Ya, setiap ada orang yang mau beli makanan tersebut, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hal ini pernah ditanyakan kepada para ulama ya tentang ya membuka atau menjual makanan di siang hari Ramadan ya. Maka mereka menjawab tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi tentunya kita akan memberikan ya penjelasan sedikit tambahan ya. Perlu kita ketahui bahwasanya ya orang-orang yang mereka sudah baligh, berakal, sehat ya, mukim tidak safar, sehat tidak sakit. Ya, bukan wanita yang dalam kondisi haid atau nifas, demikian ya. Maka mereka ini adalah orang yang awal asalnya adalah wajib untuk berpuasa. Adapun menurut pendapat yang kuat, walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya tidak demikian, yaitu bahwa orang kafir itu juga termasuk orang yang mereka diarahkan ya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat, zakat dan puasa ini, haji. Hanya saja kalau mereka melakukan ya hal tersebut, maka ini tidak sah dari mereka karena kekafiran mereka itu. Namun sesungguhnya mereka itu juga masih diarahkan kepada mereka ya kewajiban-kewajiban. Nah, sebagaimana umat Islam. Mengapa? Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Ya. Maka jin dan manusia, baik itu yang muslim maupun yang kafir, mereka itu wajib untuk beribadah kepada Allah. Di antara ibadah kepada Allah di bulan Ramadan adalah berpuasa. Nah, seperti itu, ya. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka itu diperintah, mereka di sini adalah orang-orang kafir. Karena demikian ya ayat tersebut berbicara tentang orang-orang kafir. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan itu kepadanya dengan lurus ya, hanif, lurus. Dan mereka diperintah mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, demikian. Nah, seperti itu. Jadi ini dalil yang jelas bahwasanya orang kafir pun diperintahkan juga untuk beribadah kepada Allah, termasuk diantaranya adalah di bulan Ramadan dengan cara berpuasa. Namun tidak sah dari mereka. Oleh karenanya jangan ya menjual makanan kepada mereka. Nah, kepada orang Islam juga sama tentunya ya. Karena jelas dia beragama Islam. Nah, seperti itu. Kalau orang Islam sepakat ya, tidak boleh. Kalau orang kafir masih ada perbedaan pendapat. Nah, seperti itu ya. Baiklah, barangkali kalau seandainya
orang yang menjual makanan tersebut adalah orang yang berpendapat orang kafir itu bukan mukhatab bis syariah, bukan orang yang diarahkan syariat itu kepada mereka. Mereka tidak mendapat kewajiban-kewajiban. Baiklah kita katakan. Maka kita sampaikan, maka selektif ya bagi para pembeli ya makanan tersebut. Nah, ditanyakan dia orang muslim atau orang kafir. Kalau orang kafir baik sudah, karena itu pendapatnya memang menurutnya adalah ya tidak mukhatab bis syariah, tidak diarahkan syariat ini kepadanya. Kemudian yang kedua, kalau dia orang muslim ya, maka ditanyakan ya apakah dia safar. Sehingga kalau dia safar boleh. Apakah dia orang sakit? Nah gitu. Kalau dia perempuan apakah dia haid atau nifas? Nah seperti itu. Nah, bisa tidak? Kalau tidak, dan bisa jadi adalah orang yang membeli makanan tersebut adalah memang makanan yang akan dikonsumsinya saat itu juga atau di siang harinya dalam kondisi berpuasa, maka itu bentuk membantu dia untuk durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, berbuat dosa. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian. Tidak boleh. Ya. Surah Al-Maidah ayat 2. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah seperti itu. Lalu adakah solusinya? Kita katakan ada solusinya. Gimana solusinya? Ya. Ya solusinya bertanya. Ditanyakan, seleksi. Atau dikasih tahu kami menjual makanan untuk orang-orang yang sesungguhnya mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa. Seperti contohnya, ya, adalah orang-orang yang sakit. 2, wanita yang haid atau nifas. 3, ya, orang yang dalam kondisi safar. Ya. 4, ya, wanita yang hamil atau menyusui yang tidak berpuasa. Nah seperti itu. Dibuat dia rincian begitu. Lalu dikasih tahu ini yang disampaikan kepada khalayak, ya, khalayak sehingga orang yang akan dilayani adalah orang-orang seperti ini. Nah seperti itu. Jadi contoh ketika ada orang beli, ya, maka ditawarkan ini. Coba apakah Anda salah satu dari ya mereka ini? Nah seperti itu. Kalau Anda salah satu dari mereka ini maka kami akan layani. Nah seperti itu. Baik begitu. Atau solusi yang kedua adalah berjualan mendekati waktu berbuka. Maka ini diprediksi karena ini keumuman. Ya, ini umum, hal yang umum. Ini hal yang dimaklumi, sesuatu yang diketahui. Ya, bahwasanya kebiasaan di Indonesia, kaum muslimin di Indonesia, mereka berbelanja ya menjelang berbuka untuk ya makan berbuka mereka. Nah seperti itu. Nah, oleh karenanya silakan Anda yang jual makanan ini jual bukaan, ya, jual atau menjual makanan ketika menjelang berbuka. Maka insya Allah Taala bisa diprediksi orang-orang yang membeli itu karena ini secara umum, ya. Ya, al-'ada muhakkamah, yaitu apa? Kebiasaan itu dijadikan hukum. Maka ini tidak mengapa, boleh, karena orang membelinya ya adalah untuk berbuka, demikian. Tanpa ini ditanya, insya Allah tidak masalah, kecuali kalau dia makan ketika itu, ya, makan di tempat. Maka yang seperti ini tadi disodorkan tadi, ya orang-orang yang mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa. Apakah Anda termasuk mereka atau tidak? Nah seperti itu, ya. Memang begitu. Kalau enggak nanti jatuh ke dalam ya dosa membantu orang berbuat dosa, demikian. Ya wallahu taala alam. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, dalam kondisi seorang berpuasa jika dia melakukan vaksin, apakah batal puasanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik orang yang menyuntik vaksin atau orang yang disuntik vaksin, maka tidak batal puasanya. Ya. Karena vaksin itu bukanlah ya jenis makanan.
Ya, berbeda halnya infus, ya. Kalau infus adalah yang dimasukkan ya lewat infus tersebut adalah saripati makanan, ya. Sehingga orang yang infus ini itu didapatkan dirinya segar, tidak letih atau tidak lemas, demikian. Maka para ulama kalau tidak salah diantaranya adalah Lajnah Daimah, ya, para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah, ya. Nah, ini mereka mengatakan ya batal puasanya karena itu seperti mengkonsumsi makanan. Nah, seperti itu, ya. Tapi adapun vaksin maka insya Allah tidak, ya, tidak membatalkan karena yang disuntikan adalah ya obat atau kita katakan selain dari makanan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz keluarga dimanapun berada, Ustadz dan keluarga di mana saja berada, demikian. Saya ingin bertanya, hukum puasa bagi ibu hamil yang tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan, apakah mengqadha atau membayar fidyah saja? Lalu kalau bayar fidyah bagaimana cara pelaksanaannya? Masih bingung untuk menjelaskan kepada istri. Jazakallahu khaira wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga dan merahmati sang penanya ini dan keluarganya di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Bagi seorang wanita yang hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan bayi atau janinnya, kalau janinnya seperti contohnya adalah rewel karena kekurangan ASI, ya, ASInya kadarnya berkurang, ya, seperti itu, atau sang bayi ya pertumbuhannya dalam janin dalam perut ya ibu yang sedang hamil tersebut itu jadi mengkhawatirkan. Nah, seperti itu. Atau contohnya ya wanita tersebut yang mengalami kelemahan yang ini akan bisa berakibat fatal bagi dirinya, maka dibolehkan kalau kekhawatiran ini muncul lebih-lebih sudah dirasakan, maka boleh ya baginya untuk diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa, demikian. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sauma. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menggugurkan ya setengah salat dari orang yang bersafar, dan menggugurkan dari orang yang bersafar wanita yang hamil dan menyusui ya adalah puasa itu digugurkan ya. Jadi begitu dia mendapatkan kondisi seperti itu ya, kekhawatiran begitu, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Para ulama berbeda pendapat setelah itu apa yang wajib bagi wanita tersebut ya. Maka ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan wajib mengqadha dan sekaligus ya membayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban apapun sama sekali. Demikian. Ini pendapat ulama Zahiri. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan ya dengan merinci bahwasanya kalau untuk hamil maka cukup mengqadha saja. Adapun untuk ya wanita yang menyusui ya maka itu qadha sekaligus membayar fidyah. Pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya membayar qadha saja, qadha puasa. Ya, demikian. Pendapat yang kelima ini pendapat yang kuat karena ini pendapat yang dipilih oleh
dua sahabat itu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ya. Di mana mereka memfatwakan kepada putri-putri masing-masing mereka itu untuk berbuka puasa ketika sedang dalam kondisi hamil, ya, kemudian memerintahkannya untuk membayar fidyah setelah itu, demikian. Seperti itu. Ini pendapat yang kelima, yaitu membayar fidyah saja, ya. Dan cara membayar fidyah bisa dengan dua cara. Pertama adalah membayar fidyah itu dengan bahan makanan pokok, yaitu beras untuk di negeri kita ini, ya. Nah, itu takarannya adalah untuk satu hari yang ditinggalkan adalah setengah sok, ya. Itu setengah dari pembayaran zakat fitri kita. Setidaknya kurang lebih adalah 1,5 kilogram, 1,5 kilogram, ya. Nah, tinggal dikalikan berapa hari yang ditinggalkan. Nah, seperti itu. Berapa hari yang ditinggalkan. Nah, seperti itu. Bisa dibayarkan sekaligus kepada satu orang atau dibagi kepada beberapa orang, demikian, ya. Dan itu harus dibayarkan, ya. Itu bisa dicicil setiap akhir dari hari yang tidak dipuasai. Tidak boleh membayarkan sekaligus di awal atau belum berlalunya hari-hari yang tidak dipuasai tersebut. Ya, nunggu berlalu dulu. Itu setiap hari bisa, atau nanti ya setiap pekan sekali, ya, nunggu lewat sepekan nanti baru dibayar sepekan. Nah, seperti itu. Atau nunggu di akhir, contohnya bisa dengan pembayaran zakat fitri, ya. Itu sekaligus, ya, tinggal dikalikan ya hari-hari yang ditinggalkan dengan 1,5 kilogram tersebut, ya. Atau bisa juga dengan bisa juga dengan makanan yang siap jadi, yang siap santap. Ini sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi boleh, ya, untuk membayar fidyah dengan dengan makanan yang siap jadi, tapi ya dengan porsi yang cukup, lengkap dan mengenyangkan, seperti itu, ya. Jangan nasi aja, memang kenyang kalau nasi aja, cuma ya kita katakan tidak bisa, ya. Maka harus dengan yang porsi cukup dan mengenyangkan dan lengkap, seperti itu. Nah, itu juga sama, harus dia berlalu dulu harinya, ya. Harinya harus lewat dulu, ya. Satu hari boleh dibayarkan per hari. Untuk hari-hari yang sudah dilewati itu dibayarkan langsung di penghujung harinya atau di malam harinya, atau menunggu sepekan, contohnya, ya, dibuatkan 7 nasi bungkus. Nah, seperti itu, ya. Atau nanti di akhir. Tapi yang sangat ringan adalah setiap hari, ya. Begitu satu hari dilewatin, ya, tidak berpuasa karena dalam kondisi hamil atau menyusui, tidak sanggup berpuasa, maka di penghujung hari, di malam harinya membungkuskan makanan yang lengkap, porsi mengenyangkan, ya, dan cukup. Nah, itu diberikan kepada satu orang fakir atau miskin. Nah, maka ini sudah selesai, ya, begitu. Tidak boleh dibayarkan, ya, sebelum berlalunya hari-hari yang tidak dipuasai tersebut. Wallahu ta'ala alam. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan, ya, dalam pertemuan kali ini, kajian kita dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan serta kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang tentunya banyak kegiatan yang bermanfaat akan dilakukan, diantaranya ibadah-ibadah dan kajian-kajian serta kegiatan sosial insyaallah ta'ala. Nah, kekurangan dana kita sekitar 1,9 miliar rupiah, ya, 1,9 sekian miliar rupiah. Maka kita punya kesempatan yang besar untuk bisa, ya, memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir walaupun kita telah tiada tatkala dimanfaatkan. Silakan kirimkan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat
info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.